Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, ya, wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga, memelihara tauhid. Beliau berupaya untuk memelihara tauhid agar tauhid ini tidak tercemar, ya, oleh orang-orang jahil, oleh para penyembah kuburan misalnya, ya. Juga bab ini menjelaskan tentang semua pintu-pintu kesyirikan yang menjerumuskan kepada syirik itu sudah ditutup oleh Nabi SAW, ya. Jadi tidak ada lagi pintu masuk ke dalam kesyirikan itu, karena pintu telah ditutup, ya, oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Nah, Nabi SAW sangat menjaga tauhid dan peribadatan kepada Allah Ta'ala karena beliau menyadari betul tugas dan tanggung jawab beliau. Ya, beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul yang terakhir untuk menyeru manusia kepada tauhid. Maka semua pintu-pintu kesyirikan besar maupun kecil telah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Beliau ingin umatnya selamat dari azab Allah. Ya, maka beliau berupaya semaksimal mungkin menutup semua pintu-pintu kesyirikan, ya, yang mana apabila umat beliau melakukannya pun akan gugur amal mereka. Dalil yang dibawakan, ya, oleh penulis rahimahullah ta'ala, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Artinya kalian tahu betul siapa Muhammad itu, ya. Bagaimana kalian tahu betul tentang ketakwaannya, kalian tahu betul tentang amanahnya, tentang kejujurannya dan seterusnya, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ya, itu yang pertama, golongan manusia. Ya, jadi rasul dijadikan dari manusia, ini hikmahnya besar. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Di antara sifat rasul ini, amat berat penderitaannya, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya beliau itu tidak mau umatnya menderita, tidak mau umatnya diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, itu Nabi SAW. Ya, itu Nabi alaihissalam. Ya, azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya apa yang penderitaan kalian. Harisun alaikum, ya, dan beliau sangat antusias, berupaya keras agar kalian itu selama kalian itu beriman pada Allah, yang dengan demikian kalian akan selamat, ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat mencintai dan menyayangi orang-orang beriman. Ya, itu tentang Nabi alaihissalam. Ya, jadi sifat Rasulullah SAW ini disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Yang kedua, bahwa beliau adalah orang yang semangat dan antusias menyeru manusia agar mereka beriman pada Allah supaya tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Ya, yang ketiga, beliau sangat mencintai, menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihissalam seorang rasul yang dia ini azizun alaihi ma'anittum.
Ya. Ini artinya bahwa beliau SAW itu, ya, setiap hal yang menyebabkan dosa bagi umatnya itu beliau, ya, sangat berat. Kalau masih ada sarana-sarana yang menjerumuskan manusia kepada syirik, ya, beliau sangat, yakni, sedih, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya beliau tidak mau kalian menderita. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Ya, bahwa dia adalah orang yang haris, orang yang semangat, orang yang antusias, orang yang berupaya keras agar kalian beriman. Makanya beliau dakwah siang dan malam, bertahan di negeri musyrik selama 13 tahun, yaitu di kota Mekah. Ya, meskipun kemudian kota Mekah menjadi negeri Islam sampai hari kiamat kelak. Ya, jadi kota Mekah itu menjadi kota, ya, suci kaum muslimin, kiblatnya kaum muslimin itu sampai menjelang kiamat. Karena pada akhirnya Ka'bah itu pun akan dihancurkan ketika sudah tidak berfungsi lagi. Ya, banyak orang berbuat syirik, ya, banyak orang sudah tidak menyembah Allah. Ya, nanti suatu saat ada satu kaum yang akan menghancurkan Ka'bah. Yani di saat Ka'bah itu sudah tidak bermanfaat bagi manusia. Ya, maka, ya, terjadilah yaitu kerusakan di muka bumi ini, ya, yang mana dan kerusakan itu akan segera berakhir dari umur dunia ini. Kemudian kata penulis buku ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur atau seperti kuburan. Ya. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Ya, setiap tahun datang atau setiap bulan datang ke kuburan Rasulullah SAW. Wa sallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepada aku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sungguhnya solawat kalian sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Ya, hadis ini hadis sahih atau hadis yang hasan, sanadnya baik, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, jadi dalil yang kedua tentang bab ini adalah doa Nabi SAW, ya, agar jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwa artinya perintah supaya kita menjadikan, ini khususnya laki-laki, menjadikan rumah kita itu ada bagian untuk sholat di rumah itu. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat adalah, ya, di rumah itu sholat sunnah, supaya rumah kita ini cuma dapat bagian dari ibadah kita, ya, termasuk baca Al-Quran di rumah supaya tenang, supaya tenang. La taj'alu buyutakum kubura. Karena apa? Biasanya di kuburan itu tidak ada sholat, ya. Maka jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kalian tidak sholat di rumah, ya, ini sholat sunnah. Kalian tidak baca Al-Quran, karena memang baca Al-Quran itu, ya, dilarang di kuburan. Ya. Kemudian wala taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Jadi datang, nanti pulang, 1 bulan lagi datang, kembali, dan seterusnya. Ini termasuk yang dilarang. Ya. Jadi jangan sampai
Ini khususnya mereka misalnya yang tinggal di Madinah misalnya, atau orang kaya punya duit banyak, ya setiap 2 minggu ke Madinah, ya untuk memberikan ucapan salam kepada Nabi SAW, ya misalnya, atau setiap bulan. Nah, ini termasuk hal yang tidak dibolehkan, ya tidak dibolehkan. Karena kita dianjurkan untuk apa? Sholat di Masjid Nabawi, ya. Kita dianjurkan sholat di Masjid Nabawi, bukan kemudian setiap datang harus datang ke kuburan Nabi SAW. Ya, wala taj'alu qabri idan. Id itu artinya berulang-ulang terjadi, itu id. Seperti Idul Fitri, kan berulang-ulang setiap tahun. Idul Adha berulang-ulang setiap tahun. Jadi id itu sesuatu yang berulang-ulang, itu artinya id. Ya. Kemudian sallu alayya, wa sallu alayya, dan ucapkanlah salawat untuk aku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian tetap akan sampai pada aku dimanapun kalian berada. Nah, sini perlu diingatkan, ini masih terjadi, ya kadang-kadang, atau mungkin sebagian orang awam, kalau seorang akan umroh, akan pergi haji, tolong sampaikan salamku ya kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak perlu. Ya, kita ucapkan sholawat dan salam dari sini, itu ada malaikat yang menyampaikan kepada beliau, dan beliau di alam barzakh. Ya, Nabi SAW itu hidup tetapi di alam yang lain. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia melihat secara dalam keadaan terbangun, melihat fisik Rasulullah SAW, itu tidak benar. Ya, atau seorang mendakwakan, aku tadi malam bertemu Rasulullah, aku salaman dia. Ini bukan mimpi loh ini. Kalau mimpi lain, mendakwakan bahwa bertemu langsung. Ya, Nabi SAW itu adalah dusta. Ya, itu omong kosong. Ya. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, wala taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat yang kalian datang berulang-ulang. Ini sesuai dengan judul, ya. Bab ma jaa'a fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Bab tentang penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Makanya beliau tidak mau beliau disembah, ya. Sehingga kemudian beliau mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku seperti tempat id yang kalian datang terus-terusan, ya. Itu jangan. Kemudian Wan Ali ibn al-Hasan, al-Husain, ya. An Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini Al-Husain di sini ada, Ali di sini adalah cucu dari Ali bin Abi Thalib. Anaknya Husain, cucu dari Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Ali bin Al-Husain, dari Ali ibn Al-Husain. Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainul Abidin. Ya, seorang alim, orang yang bertakwa, takut pada Allah. Ya, dia orang yang baik. Dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu dari Ali ini, dia mengatakan, annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali Zainal Abidin ini pernah melihat seseorang, ya, yaji'u, yang orang ini datang, ila furjatin, datang menuju satu lubang. Lubang ini tembus ke kuburan Rasulullah. Lah orang ini datang, ya, ke lubang itu, kemudian fayadkhulu fiha, lalu dia masuk ke dalam lubang itu, ya, menuju kuburan Rasulullah SAW. Fayad'u, kemudian dia berdoa di kuburan beliau.
Fanahahu. Maka Ali Zainal Abidin ini melarang orang itu. Ali bin Husain ini melarang orang tersebut. Fanahahu. Waqal, dan dia berkata, ini Ali Zainal Abidin berkata, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu an abi. Maukah kalian aku sampaikan sebuah hadis yang aku mendengarnya dari ayahku, yaitu Al-Husain. Ayah dia adalah Al-Husain, Husain bin Ali. An jaddi, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, kakeknya. Ya. An Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Qal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri idan. Jadi Ali Zainal Abidin ini menyampaikan hadis ini kepada orang tadi, ya, yang datang kemudian masuk dari lubang, ya, dia masuk ke kuburan Nabi SAW. Kemudian dia berdoa di sana. Maka Ali Zainal Abidin menyampaikan hadis ini, ya, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datang berulang-ulang. Wala buyutakum kuburan, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat di sana, tidak ada baca Quran, ya, seperti kuburan. Ya, orang mati itu tidak ada baca Quran, tidak ada sholat, kuburan. Ya. Nah, kalian jangan sampai jadikan rumah kalian seperti itu. Wasallu alayya, dan sampaikanlah, ucapkanlah sholawat pada aku, kata Nabi SAW. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Ya, sesungguhnya salam-salam kalian itu sampai kepada aku dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh dalam kitab Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Nah, di sini kita melihat bahwa Ali bin Al-Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, bahwa dia melihat kuburan tersebut, ya, dia melihat orang itu masuk ke dalam kuburan Nabi SAW. Maka beliau ingatkan, ini menunjukkan bahwa mereka, ya, anak cucu Rasulullah SAW itu, ya, orang-orang yang sangat memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, mereka masih ada akidah dalam diri mereka, ya, bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh kakek mereka, yaitu Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa yang diucapkan oleh atau dilakukan oleh Ali Zainal Abidin ini, fandur hadis sunnah. Coba Anda lihat sunnah ini, ya. Ini hadis ini, ya, bagaimana? Coba kalian lihat hadis ini, ya. Hadis ini keluar dari mana? Dari ahlul Madinah, dari orang yang tinggal di Madinah. Wa ahli bait, dari ahlul bait, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina lahum min Rasulullah sallam qurbun wa nasab, yang mana mereka mempunyai hubungan kerabat dan hubungan nasab dengan Nabi SAW. Rumahnya dekat di situ, makanya dia ketika orang itu masuk, dia lihat, karena tinggalnya dekat situ, dekat Masjid Nabawi, ya. Nah, jadi kita harus betul mencermati masalah ini, yang mana mereka, ya, seperti Ali Zainal Abidin, orang yang betul-betul menjaga tauhid. Ya, jangan sampai ada yang menyembah Rasulullah SAW. Ya, maka beliau menyampaikan hal ini kepada orang yang dilihatnya masuk ke dalam kuburan dari sebuah lubang, kemudian berdoa di sana. Para ulama menyebutkan Ali Zainal Abidin ini, dia adalah seorang tabi'in yang afdal. Ya, di antara ulama tabi'in yang terpandang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama hadis, ya. Kata Az-Zuhri,
ma ra'aitu Quraisyan afdal minhu. Aku tidak pernah menemui seorang Quraisy yang lebih afdal, lebih mulia dari Ali Zainal Abidin. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Beliau meninggal tahun 93 Hijriah. Nah, ini perbuatannya ketika melihat ada orang yang masuk, beliau menegur. Ini menunjukkan tanggung jawab dalam masalah tauhid. Mereka merasakan tanggung jawab mereka terhadap tauhid. Jangan sampai Rasulullah SAW, kakek mereka disembah oleh manusia. Kemudian juga dari kisah tentang apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan seorang itu kalau mau berdoa datang ke kuburan. Karena ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Kalau doa di rumah kayaknya kurang afdal, tidak cepat terkabul. Akhirnya datang ke kuburan orang-orang soleh, dianggap orang ini atau di tempat itu adalah tempat yang lebih utama. Jadi orang yang berdoa di kuburan itu bertingkat-tingkat. Ada yang datang ke kuburan untuk berdoa di situ, tetap mintanya kepada Allah, bukan kepada orang mati. Cuma dia berkeyakinan doa di tempat itu lebih cepat dikabulkan. Ini namanya bid'ah. Ini adalah bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kamu kalau mau berdoa datang ke kubur fulan. Kamu kalau berdoa datang ke kuburan fulan. Itu tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Kalau mau berdoa, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dimanapun seorang hamba berada, kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala, dengan doa yang baik, doa yang menunjukkan hajatnya, maka Allah zat yang maha mengabulkan permohonan doa hamba-hambanya. Jadi tidak mesti harus mencari tempat berdoa. Jadi ini contoh tingkatan yang pertama. Orang yang datang ke kuburan, dia ingin berdoa, tetap doanya kepada Allah, namun dia mempunyai anggapan kalau doa di tempat itu lebih afdal, lebih cepat dikabulkan. Ini namanya bid'ah. Yang kedua, ini bahaya. Orang yang datang ke kuburan untuk meminta atau berdoa kepada orang mati, meminta kepada yang mati. Ini adalah syirik besar. Datang ke ini, ya wali fulan, ya istriku sakit, anakku sakit, sembuhkanlah dia. Itu syirik. Karena yang menyembuhkan hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ziarah yang bersifat bid'ah, ada ziarah yang bersifat syirik. Ada ziarah bersifat syar'i. Makanya ziarah ada 3 macam. Ziarah syariah, ziarah kubur. Ziarah syariah, ziarah bid'iyah, dan ziarah syirkiyah. Ini 3 macam ziarah kubur. Ziarah yang syar'i, seorang datang kuburan, mungkin kuburan kerabatnya, untuk mendoakan mereka dan agar dia mengingat akan kematian. Ini adalah syar'i. Ini dianjurkan. Karena memang ziarah kubur itu perlu. Untuk apa? Melunakkan hati. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah tentang kematian, barang siapa yang hatinya keras, hendaknya dia datang ke kuburan dengan niat ziarah kubur, dan semoga Allah melembutkan hatinya. Dan dia niat semoga Allah melembutkan hatinya. Jadi ziarah untuk mendoakan orang yang meninggal dan untuk mengingat akan kematian. Ini ziarah syariah. Kemudian dia ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah tadi itu, seorang yang mau berdoa tapi menganggap bahwa doanya itu harus di situ, di kuburan tertentu. Ini bid'ah.
Kemudian yang ketiga, ziarah syirkiyah. Ziarah bersifat syirik, yaitu datang kepada orang mati di kuburannya dan meminta pada orang mati. Ini ziarah syirik. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Yang diambil dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga tauhid itu. Beliau semenjak hidup sudah mengatakan, ya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datang berulang-ulang. Makanya Imam Malik pun demikian. Imam Malik itu menganggap, mengatakan makruh seorang setiap datang ke Madinah, datang ke kuburan Rasulullah SAW. Ya. Itu perbuatan yang dimakruhkan oleh Imam Malik. Karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Mereka kalau datang ke Masjid Nabawi, sholat kemudian pulang, selesai. Tidak kemudian datang kuburan, Assalamualaikum ya Rasulullah, tidak perlu. Ya. Kemudian bahwa apa yang kita bahas tadi menunjukkan bagaimana sifat Nabi SAW yang beliau sangat merahmati, mengasihi umatnya, ya, dan beliau semangat agar umat ini selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pembahasan kita, yaitu larangan ziarah kubur untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, ada orang ingin lulus ujian, mau masuk ujian nih, supaya lulus datang ke kuburan. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi ziarah kubur itu hanya untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan untuk mengingat akan kematian. Itu hikmah dari ziarah kubur. Adapun tujuan-tujuan tertentu tidak dibolehkan. Ya, ada kadang-kadang misalnya seorang calon pejabat, ya, dia ada beberapa calon, ya, kemudian dia itu ingin supaya dia yang jadi, maka dia datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan minta pada orang mati, ya, supaya dia yang dijadikan sebagai pejabat tertentu. Nah, ini hukumnya haram, tidak dibolehkan. Kemudian juga larangan memperbanyak ziarah kubur, terutama wanita, ya, memperbanyak ziarah kubur. Ini terutama wanita. Jadi ziarah kubur itu ya sesekali, ya. Pokoknya intinya demikian. Sebagaimana dikatakan Imam Qurtubi, seorang merasa hatinya keras, datanglah ke kuburan, ingat akan kematian, ya, bahwa dia akan seperti mereka yang sudah meninggal. Jangan demikian, mudah-mudahan hati yang menjadi lembut untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang itu kadang-kadang kalau terlalu sibuk dengan dunia, dia itu lupa dan lalai, hatinya keras. Ada hal-hal kejadian-kejadian besar tidak diambil pelajaran, dianggap angin lalu. Ini namanya hatinya keras. Untuk melembutkan hati itu minta pada Allah Ta'ala, agar Allah lembutkan hati kita, ya. Dan salah satunya adalah dengan ziarah ke kuburan untuk melembutkan hati dengan mengingat akan kematian dan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Kemudian juga bahwa pembahasan ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya sholat di kuburan kecuali sholat jenazah, ya. Seorang misalnya dari Jakarta atau dia di luar negeri, kemudian orang tua yang meninggal, kemudian dia balik, maka dibolehkan dia datang ke kuburan orang tuanya untuk mensolatkan jenazah. Itu boleh. Tapi kata para ulama, waktunya hanya sejarak 1 bulan.
Kalau sudah 2 tahun meninggal, 3 tahun meninggal, 1 tahun meninggal, itu tidak ada. Ya sudah, cukup mendoakan saja. Jadi mensolatkan jenazah di kuburan, para ulama memberikan waktu, tentu berdasarkan dalil mereka, yaitu maksimal 1 bulan. Ya. Kalau lebih dari itu tidak dianjurkan. Ya, tapi kurang dari itu masih dibolehkan. Ya, untuk mendatangi kuburan itu adalah sholat jenazah. Ya, adapun sholat yang ada ruku sujudnya, ya itu tidak boleh di kuburan. Ya, tidak boleh sholat di kuburan yang ada rukuknya dan ada sujudnya. Itu tidak dibolehkan. Kemudian dianjurkan sholat sunnah di rumah, terutama laki-laki ya. Kalau wanita memang dianjurkan di rumah sholatnya. Sesekali di masjid tidak apa-apa, tapi lebih utama sholat mereka di rumah. Bahkan di Masjidil Haram, ada pernah para syekh ditanya, seorang wanita datang ke Mekah, lebih afdal mana sholat di Masjidil Haram atau di hotelnya? Para ulama menjawab di hotelnya lebih utama daripada di Masjidil Haram. Ya. Lebih utama di hotelnya daripada di Masjidil Haram. Demikian pula di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian pembahasan kita juga menjelaskan tentang sebab Nabi SAW menganjurkan kita ya untuk sholat sunnah di rumah, supaya tidak dijadikan atau tidak dianggap rumah itu sebagai kuburan. Karena di kuburan tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji. Ya, maka di rumah itu jangan dijadikan seperti kuburan. Tapi tetap ada ngajinya, ada sholat sunnahnya. Kemudian bahwa Nabi alaihissalam ya meskipun beliau telah meninggal dan berada di alam barzakh, namun solawat dan salam dari umatnya itu disampaikan kepada beliau. Ada malaikat-malaikat yang khusus bertugas menyampaikan salam, solawat dan salam kepada beliau dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup pembahasan kita 2 bab. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan.